Ini di open di 63.500.000 guys, ada di JBA. Warnanya merah dan kondisinya masih oke banget. Adalah Toyota Fortuner yang G 2400 cc tahun 2017 automatic transmission. Oke guys, lanjut ini adalah Daihatsu Terios yang tipe TS 2011 automatic transmission warna silver. Odometernya di 64 ribuan. Eksteriornya B, interior B, mesinnya dan di open di 47 juta rupiah. Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA nih guys, untuk nge-review unit-unit apa aja yang akan dilelang oleh Balai Lelang JBA pada pekan hari ini. Jadi teman-teman ikutin aja nih terus video gue sampai selesai. Kita cek unit-unit apa aja yang menarik, harganya berapa, dan semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang menarik buat teman-teman semua. Jadi teman-teman langsung cek aja di deskripsi video gue ini, ada informasi tentang JBA lebih lengkap lagi. Dan jangan lupa follow Instagram dan subscribe Dozo21 ini biar nggak ketinggalan informasi update dari Dozo21 ya guys. Oke guys, jadi seperti apa keseruannya, teman-teman ikutin aja terus nih video gue sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Guys, ada Chevrolet Tavera mirip dengan Panther Touring. Kita langsung cek aja. Oke guys, ini adalah Chevrolet Tavera 2004 dengan odometer di 238 ribuan dan bahan bakarnya bukan diesel tapi di sini bensin ya, mirip dengan Panther Touring. Pajak mati di Januari 2021 kemarin, manual transmission, eksterior C, interior C, mesinnya di C. 63.500.000. Oke guys, kilas nih di depan kita ada mirip Panther Touring tapi ini adalah Chevrolet Tavera, bukan diesel ya tapi bensin 2200 cc. Ini di open di 63.500.000 guys, ada di JBA. Dengan eksteriornya menurut gua masih cukup sih. Velg masih OEM dari bawaan Chevroletnya dengan kondisi ban masih layak pakai kurang lebih 40%. Sisanya masih terkategori cukup nih. Interior masih C, mesin juga masih C. Ini kondisi dari bagian belakangnya masih oke juga nih guys. Sayangnya ini bukan diesel tapi ini bensin ya guys. Di bagian interiornya juga masih terkategori cukup sih menurut gua. Jadi kita screening aja nih. Oke guys, yang nyari Chevrolet Tavera di depan kita ada nih. Di open cuma di 63.500.000 tahun 2004 dengan eksteriornya C, interior C, mesin C. Ada di Balai Lelang JBA. Jadi teman-teman pastikan aja cek di jba.co.id. Chevrolet Tavera 2004 bensin ya, manual transmission, 63.500.000. Oke guys, ini adalah Mazda 2 yang hybrid ya, RHD 2017 automatic transmission. Warnanya merah dan kondisinya masih oke banget. Odometernya di 15 ribuan, eksterior C, interior C, mesinnya di C. Pajaknya mati di bulan 6 2020 kemarin, di open di 150 juta rupiah. Kita langsung cek aja. Nah, kalau dilihat kondisinya satu bodi hampir dicat ulang dan masih terbilang cukup baik ya kalau gue bilang. Headlampnya masih cukup baik. Fog lampnya kecil ya di bagian depan, belum ada sensor parkir di depannya. Velgnya kondisinya OEM dari bawaan Mazda dan kondisi bannya masih sekitar 70% kurang lebih. Dan di bagian sebelah kanan dari depan masih terbilang cukup oke ya, masih presisi di bagian bempernya dan beberapa natnya. Kita coba intip di belakangnya. Kondisi di belakangnya juga terbilang masih oke ya, masih baik banget. Stop lampnya masih oke. Ada 4 sensor parkir di bagian belakang, sudah ada defogger pastinya di kaca belakang. Di bagian sebelah kiri dari belakang juga terbilang cukup oke. Coba kita intip nih interiornya seperti apa. Oke guys, ini bagian interiornya, joknya trim bawaan pabrik dan kondisinya masih oke banget. Konsol tengahnya masih oke, masih bersih. Head unitnya ya seperti itu, bawaan dari Mazda. Dashboard dan juga setirnya belum ada yang kusam dan kondisinya masih terbilang cukup baik sih kalau menurut gue. Interiornya nih oke banget. Oke, seperti inilah, ini adalah Mazda 2 hybrid guys. Dan ini tahun 2017 automatic transmission, warnanya merah, sudah hampir dicat ulang seluruh bodinya. Odometer di 15 ribuan, eksteriornya C, interior C, mesinnya di C. Pajaknya mati di bulan 6 2020 kemarin. Open bidnya di 150 juta rupiah di jba.co.id. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di deskripsi websitenya jba.co.id ya. Cuman 50 jutaan guys. Ini Ayla 2019 tipe X manual transmission. Nota pajak nggak ada, nanti dicek aja. Odometer masih di 13 ribuan. Eksterior B, interior B, mesinnya masih B. Cuman 53 juta guys. Oke, kalau kita lihat di bagian eksteriornya ini masih oke banget guys. Jadi ada beberapa tadi warna putih juga, yang ini Ayla X nya masih keren sih. Ini masih warna orisinilnya guys, jadi belum ada indikasi repair. 2019 masih keren banget. Headlamp, fog lamp masih oke, termasuk grillnya juga masih oke.
Nah ini bagian belakangnya khas banget 2019 dengan adanya tambahan reflektor lampu kiri kanannya di bagian bagasinya LED ya, keren banget. Terus ada semi diffuser di bagian bawahnya, 2 titik sensor parkir, dan kondisi ini oke banget guys. Warna putih, yang kemarin kita temuin ada warna orange ya. Harganya 62 juta, yang ini 53 juta guys. 2019. Ini di bagian sisi sebelah kirinya masih layak banget sih kalau menurut gua. Masih sangat presisi untuk di bagian body kit depan, belakang, side skirt ya, atau kiri kanannya masih oke banget nih. Nah kalau di bagian interiornya juga masih terasa oke banget, manual transmission, terus joknya ini masih oke banget guys. Katanya masih bau showroom nih. Dan ini kondisi bagian dashboard dan sebagainya masih terkategori cukup baik sih menurut gua. Oke guys, saya nyari Ayla X nih 2019, ada di depan kita. Nota pajaknya yang nggak ada, teman-teman bisa cek di plat nomornya secara online, tapi di sini masih terkategori cukup baik semua ya. Eksterior B, interior B, mesin B. Odometer masih di 13 ribuan. Di opennya cuma 53 juta rupiah. Gokil guys, 53 juta Ayla X 2019 di JBA. Ini adalah Nissan Grand Livina SV 1500 cc tahun 2012, automatic transmission. Odometernya di 177 ribuan. Eksteriornya D nih, interior C, mesinnya di C. Pajaknya ini nggak ada, jadi teman-teman bisa langsung cek aja di online lewat platnya. Dan di open di 12 juta rupiah. Kita cek ya. Di sini eksteriornya D. Kondisinya sudah beberapa bodi dicat ulang. Velgnya kaleng seperti ini. Kondisi bannya kurang lebih sekitar 40-50% ya. Headlamp masih terbilang cukup baik nih menurut gua, dan kondisinya sih masih terbilang oke ya. Hanya sedikit kurang presisi di bagian bumper depan sebelah kiri. Oke, ini di bagian belakang dari Livina agak kurang presisi di bagian bumper belakangnya, dan warnanya juga sudah agak mengusam, jadi butuh di repaint atau dipoles lagi, tapi ini kurang membantu sih kalau menurut gua. Lalu di bagian atasnya nih juga bekas dipasang spoiler, cuman lemannya masih terlihat dan ada bekas bautnya ya, jadi kurang apik nih dilihatnya. Lalu nih di bagian sebelah kanan juga agak sedikit mengusam dan kurang presisi di bagian bumpernya, ya apa adanya ya. Eksteriornya di D sih. Oke guys, ini adalah Nissan Grand Livina SV 1500 cc tahun 2012, automatic transmission. Odometer di 177 ribuan. Pajaknya atau nota pajak atau STNK-nya nih nggak ada. Dan eksterior D, interior C, mesinnya di C. Open bidnya 12 juta rupiah. Teman-teman langsung cek aja di jba.co.id ya. Next, ini ada Toyota Fortuner yang G 2400 cc tahun 2017. Ini masuknya di 2400 cc ya. Odometernya masih di 15 ribuan. Eksterior B, interior B, mesinnya di B. Pajaknya di bulan 5 2021 nanti. Dan di open di 150 juta rupiah nih. Kita coba cek ya. Eksteriornya sih masih terbilang cukup baik. Headlampnya, grillnya, catnya nih masih terbilang orisinil, masih oke banget. Fog lampnya masih oke. Ada 2 titik sensor parkir di depannya. Velgnya masih OEM dari Toyota, dan kondisi bannya diganti dweller yang tipe AT ya. Kondisinya masih sekitar 75%. Dari depan sebelah kiri ini kondisinya masih terbilang cukup apik kalau menurut gua. Masih belum ada yang penyok-penyok, jadi kondisinya emang terbilang grade B ya. Kita coba cek di sisi satunya nih. Nah ini di bagian sisi satunya masih terbilang cukup presisi. Bodinya, nut-nutnya masih terbilang cukup normal semua. Ya ini kondisinya masih apik lah kalau menurut gua ya. Coba kita intip di bagian belakangnya nih untuk si Fortuner ini. Masih terbilang cukup baik. Pastinya di fogger ya di bagian kaca belakang. Stop lamp masih oke. 4 titik sensor parkir di bagian belakang. Kondisinya masih terbilang cukup baik. Masih presisi di bagian semuanya ya. Di bagian bodinya termasuk di bumper dan fendernya. Dan di posisi sebelah kiri pun juga sama. Masih presisi dan masih cukup baik ini kalau dilihat dari belakang. Kita coba intip bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interiornya kalau gue bilang masih terbilang cukup fancy. Joknya trim bawaan pabrik dan ini kondisinya premium. Lalu di bagian door trim juga masih oke. Jadi kalau untuk baunya masih wangi banget di bagian interior. Head unit masih bawaan dari Toyota ya, sudah double din TV seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat odometernya masih di 15 ribuan. Baunya nih masih bau bener-bener mobil seperti mobil baru ya. Ini adalah Toyota Fortuner yang G 2400 cc tahun 2017, automatic transmission. Odometer masih di 15 ribuan. Eksteriornya B, interior B, mesinnya di B. Pajaknya mati di bulan 5 2021 nanti. Di open di 150 juta rupiah. Jadi teman-teman langsung cek aja di jba.co.id untuk Fortuner G ini ya.
Oke guys, lanjut ini adalah Daihatsu Terios yang tipe TS 2011 automatic transmission warna silver. Odometer di 102 ribuan, eksterior C interior B mesinnya di C, pajaknya mati di bulan September 2021 nanti nih. Di open di harga 19 juta rupiah. Kita coba cek kondisinya. Kalau untuk dari segi cat, karena dia juga sudah di repaint ulang dan ini kondisinya masih terbilang cukup baik ya, hanya butuh dipoles lagi. Dan ini ada beberapa baretan kasar di bagian bumper di sebelah bawah kiri. Headlamp dan juga fog lampnya ini masih terbilang cukup rapi nih, masih bening. Juga di lampu sen di bagian fender ya, masih presisi lah nih di bagian fender dan bumper depan sebelah kiri. Bannya ini velgnya diganti OEM dari Chevrolet seperti ini nih. Dia masuknya di ring 16 dengan profil ban Achillesnya di 215/65 dan kondisi bannya masih kondisi 65-70%. Kita cek di sisi satunya. Di bagian hoodnya atau di bagian cupnya nih agak sedikit memudar ya, jadi butuh di repaint atau dipoles ulang. Masih presisi di bumper dan bagian fender sebelah kanan dan masih lempeng juga nih di bagian bodi sebelah kanannya. Kita langsung aja coba cek ke belakangnya nih. Di bagian kanan, ini dari belakang kondisinya masih oke banget, masih presisi, stop lampnya masih oke, ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Dan ini catnya masih terbilang cukup apik ya. Kita langsung intip nih bagian interiornya. Guys, di bagian interiornya ini masih terlihat cukup bersih ya, masih rapih nih, masih oke banget. Joknya masih trim bawaan pabrikan dan kondisinya masih bersih. Door trimnya pun juga masih terbilang cukup bersih, belum ada kusam. Konsol tengahnya ini juga terbilang bersih, plafonnya juga terbilang bersih. Semuanya ini kalau gue bilang kategorinya B. Teman-teman bisa cek di dashboard dan juga di setir belum ada yang kusam ya. Jadi ini kalau gue bilang kondisinya masih oke. Head unitnya double din tapi belum TV ini. Oke guys, ini adalah Daihatsu Terios TS 2011 automatic transmission warna silver, odometernya di 102 ribuan, eksterior C interior B mesinnya di C, pajaknya masih hidup sampai bulan September 2021 nanti, dan di open di harga 19 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung ya cek di jba.co.id. Oke guys, ini kita coba review Mercedes-Benz. Ini adalah Mercedes-Benz E300 2012 automatic transmission. Masuknya di 3000 cc, warnanya coklat tua seperti ini. Odometer di 64 ribuan, pajaknya mati di November 2020. Eksteriornya B, interior B, mesinnya di C. Di open di 174 juta rupiah. Kita coba kelilingin sebentar. Kalau di bagian depan, grillnya masih oke. Headlampnya nih masih terbilang cukup oke. Sudah proyektor seperti ini. Dan di bagian bawahnya ada lampu ambience-nya sudah LED ya, dan kondisinya masih terbilang cukup baik. Velgnya nih, ini masih bawaan dari Mercedes-nya, dan kondisi bannya yang di depan nih kurang lebih sekitar 50% dan di belakang kurang lebih 60-65%. Bagian dari catnya nih masih terbilang cukup oke. Bodinya lempeng ya, presisi semua. Kita cek di sisi sebelahnya. Oke guys, ini di sisi sebelah kanannya kondisinya masih terbilang cukup rapi ya, masih oke banget dengan harga 100 jutaan, dan ini masih terbilang oke ini menurut gua. Kita cek bagian belakangnya. Di bagian belakangnya pun juga masih terbilang cukup normal, masih oke. Semuanya sudah di fogger pastinya, mobil-mobil Eropa seperti ini. Masih presisi, stop lampnya masih terbilang cukup baik ya. Kita coba intip di bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interiornya, joknya kulit, trim bawaan pabrikan dari Mercedes-Benz-nya masih oke banget. Konsol tengahnya masih bersih dan tidak ada tuas persneling ya, karena E300 tuas persnelingnya dia ada di bagian kanan dari setir. Lalu di bagian door trimnya masih terbilang cukup oke. Jadi interior masih terbilang cukup oke nih menurut gua. Ya seperti ini adalah Mercedes-Benz E300 tahun 2012. Ini masuknya 3000 cc ya, warna coklat, dan odometernya di 64 ribuan. Eksteriornya B, interior B, mesinnya di C. Di open di 174 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id untuk Mercedes-Benz E300 ini ya. Oke guys, ini adalah Nissan Serena HWS 2007 automatic transmission warna silver, odometernya di 141 ribuan, eksterior C interior C, mesinnya di C, pajaknya mati di bulan 4 2019 salah satu PR-nya, dan di open di 47 juta rupiah. Nah ini kita cek. Kalau dari bodinya, eksterior ini masih terbilang oke, tapi agak sedikit kusam. Velg atau di kaki-kakinya nih, velgnya masih bawaan OEM dari Nissan, dan kondisi bannya kurang lebih 50-60%. Masih oke sih di bagian eksterior, hanya catnya yang sudah di repaint ini agak kurang rata ya kelihatannya kalau dari sini, nggak tahu kalau dari kamera. Untuk di bagian headlamp ini masih terbilang cukup oke, yang sebelah kirinya, tapi yang sebelah kanan sudah mengusam seperti ini. Lalu di bagian fog lamp sebelah kanan pun juga sudah mengusam, dan di bagian kiri masih cukup. Ini di bagian sebelah kanan dari depan kondisinya masih terbilang cukup. Catnya ya itu ya, masih kurang rata sedikit walaupun tidak terlalu terlihat.
Dan ini kaca depannya tidak bisa tertutup. Ya, kita langsung cek aja nih di bagian interiornya sekalian. Oke guys, di bagian interiornya ya kalau untuk masalah jok masih terbilang cukup sih. Hanya sudah beberapa kusam dan agak sedikit retak ya di bagian jok driver. Setirnya juga sudah kusam nih, warnanya putih dan agak mengusam. Di bagian dashboard sih masih terbilang cukup. Head unitnya nih kayaknya masih pasangan, nggak tahu nyala apa enggak. Kondisi plafon sih masih terbilang kotor sedikit ya. Bagian door trimnya nih agak sedikit kusam dan ini kaca sebelah kanan tidak bisa tertutup nih. Mungkin motornya yang agak rusak sih kayaknya. Oke, di bagian interior ini masih terbilang cukup sih menurut gua. Jadi nggak kotor-kotor banget dan juga nggak jelek-jelek banget. Di bagian belakangnya Nissan Serena HWS nih masih terbilang cukup normal, hanya ada beberapa cat yang ngelupas ya. Jadi nih kayaknya sudah harus di paint ulang. Sudah di fogger pastinya di kaca belakangnya dan di sini tidak ada sensor parkir di belakangnya ya. Jadi kondisinya masih normal, masih oke. Hanya catnya aja yang kurang rata kelihatannya dan stop lampnya masih terbilang cukup oke. Oke guys, yang tertarik dengan Nissan Serena HWS, ini adalah Nissan Serena HWS 2007 automatic transmission. Odometer di 141 ribuan, pajaknya nih yang jadi PR juga, mati di bulan 4 2019 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesinnya di C, tadi kita sudah kelilingi. Open bid di 40 juta rupiah. Langsung aja yang tertarik buat teman-teman cek di jba.co.id. Oke, lanjut guys, ini ada Suzuki Ignis tahun 2018 manual transmission dan di sini odometernya 29 ribuan, eksterior B, interior B, mesinnya di B, pajaknya mati di bulan 4 2020 kemarin, di open di 95 juta rupiah. Kita langsung cek aja. Kalau di bagian eksterior ini terlihat di bagian sebelah kirinya nih, ini sudah dicat ulang, kelihatan banget nih kurang rapi ya. Masih cukup baik sih, masih lempeng, hanya catnya aja nih yang bekas dicat ulang nih, jadi kurang agak sama jadinya. Masih presisi di bagian bumper dan juga fender sebelah kirinya. Headlampnya dan grillnya nih masih oke, fog lampnya juga masih oke. Kita cek di sisi satunya nih. Ini di sisi sebelah kanan dari depan dan kondisi catnya ini oke ya, masih terlihat sama dibanding tadi yang sebelah kiri. Dan ini masih terbilang cukup normal semuanya. Kita coba intip nih di bagian belakangnya nih. Oke guys, ini bagian belakang dari Suzuki Ignis, stop lampnya masih oke dan ini masih terbilang cukup baik ya menurut gua. Dan di sini sudah ada defoggernya, pastinya velgnya masih bawaan dari Ignis. Kondisi bannya keseluruhannya kurang lebih sekitar 70% nih, masih terbilang cukup oke. Kita intip sedikit bagian interiornya. Nah, ini kondisi dari bagian interior, trimnya masih oke, door trimnya masih terbilang cukup baik dan joknya di sini masih trim bawaan pabrik, kondisinya masih terbilang cukup rapi, plafonnya masih oke, sun visornya pun juga masih ada plastiknya ya. Dashboardnya di sini masih oke, belum ada yang kusam termasuk di bagian setirnya. Jadi ini interiornya masih terbilang cukup baik menurut gua. Oke guys, ini adalah Suzuki Ignis tahun 2018 manual transmission. Warnanya silver seperti ini dan kondisinya odometer di 29 ribuan, eksteriornya B, interior B, mesinnya masih di B. Pajaknya aja nih yang mati di bulan 4 2020 kemarin. Di open di 90 juta rupiah buat teman-teman yang tertarik. Jadi langsung aja hubungi jba.co.id. Jadi buat teman-teman bisa dapetin informasi validnya dari unit-unit yang dilelang oleh JBA ya. Oke guys, mungkin sekian aja informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang JBA untuk pada siang hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi video gue ini, ada informasi tentang Balai Lelang JBA lebih lengkap lagi. Langsung aja cek di jba.co.id dan juga jangan lupa follow Instagram Dozo21 untuk informasi lebih lanjut lagi tentang feed harian dan juga story harian dari Dozo21. Oke guys, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.